Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental, dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PC, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PC adalah host Anda. Selamat datang di Ruang PC. Ini adalah season pertama atau musim perdana dari podcast Ruang PC. Di Ruang PC, kita akan berbicara apa saja tentang gagasan, ide, dan visi. Kita sering bilang, no idea, blank. Tapi sebenarnya kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mungkin juga ada yang punya banyak ide atau visi atau gagasan, namun tidak ada hasrat atau kemampuan untuk mewujudkannya. Di Ruang PC, kita akan mencoba untuk menguak semua pikiran yang ada, menyerap inspirasi-inspirasi yang ada. Siapa tahu, dari perbincangan ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selamat mengikuti. Ya, pada episode pertama ini kita akan membahas soal kehidupan menggereja selama pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak negara melakukan lockdown atau menutup negara mereka. Jadi berbagai macam aktivitas atau kegiatan seperti berpolitik, ekonomi, sosial, semuanya harus dilarang atau tidak dilakukan. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia lebih agak sedikit berbeda dengan nama PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, intinya adalah kita semua diminta untuk tidak melakukan sosialisasi secara terbuka dan umum supaya untuk bisa memutus penyebaran rantai virus dari COVID-19 ini. Maka aspek kehidupan kita berubah. Banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya kita aktif melakukan aktivitas kita di luar rumah, selama berbulan-bulan ini kita sudah melakukannya di dalam rumah. Nah, banyak hal yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja? Gereja juga menghentikan semua aktivitas yang mengumpulkan banyak orang. Kegiatan peribadatan dilakukan dengan streaming. Kegiatan-kegiatan persekutuan yang lain pun ditiadakan. Namun dalam hati dan pikiran selalu timbul pertanyaan, atau katakanlah saya mau melakukan sesuatu untuk sesama, untuk gereja, tapi bagaimana situasi macam ini? Nah, makanya kali ini saya telah mengundang Pak Boni sebagai Ketua PSE Paroki Pademangan dan juga Tia sebagai penggerak dari Segomubeng dan sekaligus aktivis paroki, dan juga tentu pastor paroki kita, Pastor Gregorius Sasar Harapan SVD. Selamat mengikuti. Tia, apa kabar? Kabar baik kok Petrus. Terlepas dari dan kekhawatiran kapan berakhir corona sih, senang-senang aja nih kita di sini. Ya, keadaan baik-baik saja ya semua ya, aktivitas semuanya. Ya begitu deh, dibikin baik kok. Oke, baik. Tia, di sini juga ada Pak Boni. Kita sapa dulu Pak Boni ya. Pak Boni, apa kabar? Hai Tia, baik, luar biasa kita. Lama nggak ketemu online deh kita. Iya. Aktivitasnya bagaimana Pak Boni selama ini? Kita tetap jalan ya. Kalau
kerja kantoran kita kerja dari rumah ya. Layanan yang bisa kita kerjakan, yang tetap kita menjaga social distancing. Oke, berarti Pak Boni maupun dia juga sama-sama aktivitas kerjaannya itu di rumah masing-masing ya, jadi tidak seperti kayak ke kantor atau kemana, jadi semuanya serba work from home ya. Iya betul. Ya, di rumah ini udah 2 bulan. Dia bagaimana bisnis pariwisata? Pariwisata itu lagi tiarap. Nah, tiarap udah bukan jatuh lagi, udah tiarap, udah nyungsep. Kita pariwisata memang pertama kali kena, dan tapi di bulan Mei ini saya lihat dari teman-teman pariwisata, penggiat destinasi juga mereka sudah mulai bangun. Travel agent saya belum ngedengar, tapi yang penggiat wisata sudah mulai bangun. Mereka bikin bisnis-bisnis kreatif lainnya gitu, kayak virtual tour. Saya sendiri saya bikin tour from home untuk anak-anak sekolah sambil ngajarin bahasa Inggris. Iya. Oke, berarti walaupun bukan mainstreamnya traveling, tapi sekarang travelingnya itu karena PSBB, jadi jalan-jalannya di rumah ya. Iya, jadi semuanya apa-apa di rumah deh pokoknya. Iya. Belanja dari rumah, kerja dari rumah. Nah, semuanya deh dari rumah deh. Oke, yang berikut adalah begini, Pak Boni ini kan di PSC Paroki, sedangkan ia juga aktivis di Sukomubeng. Nah, ini yang saya mau tanya, selama PSBB ini, gereja kan tidak ada aktivitas peribadatan ataupun aktivitas persekutuan yang lain, kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul rame-rame di gereja nggak ada. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Boni dulu. Untuk PSE, apa saja yang PSE lakukan atau apa yang mungkin dilakukan PSE selama PSBB ini tanpa melanggar atau katakanlah menyalahi aturan dari pemerintah? Bagaimana Pak? Ya, PSE ini ada beberapa program kerja ya, ada beberapa yang sifatnya mengumpulkan orang akhirnya ke pending nggak kita kerjakan. Yang sifatnya kita membantu masyarakat yang kena dampak dari COVID-19, kita coba membantu ya. Jadi kayak April, bulan Mei kita ada pembagian sembako kepada masyarakat warga prasejahtera dan mereka yang berdampak langsung kena COVID-19. Jadi pembagiannya kita nggak melakukan langsung, tapi lewat toko yang kita tunjuk. Jadi toko udah menyiapin, ya mereka mengambil di sana. Cuma kali ini karena kita ada barang tersetok di sini untuk pembagian dan rangka menghadapi Lebaran untuk anggota kebersihan dan keamanan di RW di sekitar kita. Jadi sore ini kita melakukan packing di sini. Jadi besok malam kita melakukan distribusi. Itu yang PSE lakukan. Ya mudah-mudahan bulan-bulan ke depan tetap kita bisa melakukan pelayanan kita ya untuk warga kita yang membutuhkan, khususnya berdampak daripada COVID-19. Berarti udah ada dua ya Pak Boni ya. Sudah. Yang pertama dengan kupon dibagikan ke umat. Betul. Nah, yang sekarang ini untuk masyarakat. Yang kuponnya udah 2 kali, April kupon sama Mei. Kupon 2 kali. Lalu yang ini dalam bentuk bingkisan-bingkisan ya. Ya. Bingkisan ini dalam rangka menghadapi Lebaran ya, untuk warga yang tinggal di sekitar kita. Ada 11 RW ya, untuk petugas keamanan dan kebersihan. Oke Pak Boni. Ya. Paham. Nah, Tia, sedangkan dengan Sukomubeng bagaimana Tia? Ya, Sukomubeng dari tahun 2019 kan kita memang yang kita lakukan itu berkeliling berbagi nasi bungkus di Sabtu subuh kok. Jadi ketika PSBB ini ada, otomatis kita kan nggak bisa keluar rumah, apalagi subuh-subuh gitu kan. Biasanya kita jam 4 kumpul di gereja, berbungkus nasi, jam 5, jam setengah 6 kita sudah kelilingan membawa sekitar 160 nasi bungkus di sekitaran Pademangan sampai dengan Senen.
Nah, terakhir kami berkeliling itu tanggal 21 Maret. Eh, Sewaktu PSBB diluncurkan, yang menjadi pemikiran saya saat itu adalah, oke, banyak orang akan terkena imbas, terutama para lansia dan para wanita yang memiliki anak-anak kecil, di mana anak-anaknya itu harus stay di rumah. Dengan keterbatasan PSBB bahwa kita tidak boleh keluar rumah, otomatis mereka juga mau menghidupi hidup mereka dalam artian memenuhi kebutuhan jasmani mereka untuk penyediaan pangan, harus belanja ke pasar, itu juga mereka pasti akan mengalami kesulitan. Ini kita berbicara lagi awal-awal PSBB. Sempat waktu itu saya browsing-browsing, baca berita apa yang terjadi di negara lain dan bagaimana cara mereka mengovercome PSBB-nya mereka yang udah duluan ya. Mereka kan bilangnya lockdown. Nah, Saya sampaikan tapi saya pikir kita nggak bisa libur. Harus ada sesuatu yang, karena ini virus nggak mungkin dekat gitu kan. Nah, ketika seorang anak dan dia karena lansia kan rentan, maka itu dia panggil-panggil orang, nggak ada yang mau nyautin dia gitu loh, padahal dia parkir di pinggir jalan. Hingga ada satu wanita, anak muda, lewat, dan nenek ini bilang, tolongin, saya mau ke supermarket tapi saya takut. Akhirnya anak muda ini ke supermarket. Dari situ, sejak itu saya pikir, apa yang dialami nenek tersebut, besar kemungkinan juga dialamin oleh para lansia yang ada di sekitar kita. Saya sendiri tinggal dengan 2 orang lansia. Saat itu awal PSBB orang tua saya sakit, papa saya sakit selama 3 minggu, dan nggak bisa bangun dari ranjang, hanya di ranjang aja gitu kan. Saya kepikiran bagaimana tetangga yang di sebelah saya juga oma-oma tinggal sendirian, nggak ada anak mudanya. Anaknya tinggal di Pademangan tapi di tempat lain. Dari situ saya nggak bisa tidur sampai besok paginya, tiba-tiba langsung kepikiran, oke, I have to do something gitu kan. Akhirnya dari situ saya coba mengajak teman-teman di komunitas Segomubeng. Saya bilang, kita buka gerakan yang namanya belanjain. Itu lagi awal PSBB, belum masuk ke bulan Maret. Bahkan belum masuk ke bulan April. Saya bilang, yuk kita bikin namanya belanjain. Saya perlu orang yang bisa jalan pasar tradisional dan ngebelanjain untuk para oma-oma ini, atau enggak untuk kita sendiri, siapa yang memerlukan belanjaan. Itu satu. Nah, dari situ berkembang beberapa rumah yang nitip belanjaannya, dan itu berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, Segomubeng itu sendiri, salah satu aktivis kita, Dr. Gigi yang di Gang 15, Dr. Yufi memberikan satu ide bahwa dia punya keprihatinan terhadap para ojol yang penghasilannya menurun. Lagi-lagi itu juga masih di awal PSBB. Kita bincang, kita diskusi nanti bagaimana kalau seandainya kita buka nasi bungkus di depan rumah dan sosialisasi tentang tangan. Karena kan para ojol ini nggak terbiasa dengan yang namanya cuci tangan gitu kan. Sedangkan dari pemerintah digedor bukan perintah, instruksi bahwa anjuran pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Dan physical distancing. Lalu kita diskusikan beberapa poin, termasuk salah satunya adalah mengenai hal ngegerubun. Nasi bungkus itu kan ibaratnya kayak gula yang ditaruh di jalanan, atau nggak ditaruh di satu tempat, didatengin oleh semut gitu kan. Dan itu mengattract orang-orang untuk ngegerumun. Jadi kita bikin suatu proses, kita bikin sistem,
kita trial and error. Dan itu sempat dia blast ke kawannya, dan kawannya ini bilang, nggak bisa, nanti itu akan ngegerumung apa segala macam. Tapi saat itu saya bilang sama kawan kita ini, ya udah kita coba. Setiap niat baik itu selalu direstuin. Jadi apapun konsekuensinya kita tekan ke seminim mungkin resikonya, dan konsekuensinya kita ambil bareng-bareng, kita tanggung bareng-bareng, dan kita evaluasikan. Dari sejak saat itu sampai dengan sekarang itu terus setiap minggu kita laksanakan nasbungcungan ini, nasi bungkus cuci tangan ini. Itu gerakan yang kedua. Lalu bagaimana dengan gerakan yang rutinnya? Sabtu subuh sudah pasti tidak jalan, tetapi hari Sabtunya juga masih berjalan karena di minggu yang sama kami dapat telepon dari salah satu kawan ex-mudika di paroki yang mereka juga bergabung dalam komunitas Kudos Charity. Nah, Kudos Charity ini mereka memiliki donatur-donatur yang menyumbangkan banyak banyak barang ya, kayak misalkan masker, alat kesehatan, bahkan peti mati untuk tenaga, untuk yang diserahkan ke pemerintah. Nah, mereka saat itu mau mengajak kolaborasi, kami menyediakan nasi bungkusnya, dan kami iakan setiap Sabtu hingga dengan sekarang mereka akan ngambil dari tempat kami, dan mereka akan bantuin untuk bagikan keliling barengan dengan donasi-donasi yang mereka ada. Itu sih kok yang kami lakukan selama ini. Jadi bisa dibilang dibandingkan sebelum PSBB dengan sekarang, kayaknya Segomubeng jadi lebih sibukan sekarang gitu, lebih banyak bungkusan yang dibagikan dibandingkan yang lalu. Sekarang kita seminggu itu kita berbagi bisa sampai sekitar 230-an bungkus. Ya, oke Tia. Pak Boni, mungkin masih ada yang Pak Boni mau tambahkan ke PSI? Ya Pak Peter, saya mau tambahin sedikit ya. Mengenai program pembagian sembako kepada RW 11 RW itu ada programnya PTTKS, bekerja sama dengan PSE dan HAK. Jadi bukan program PSE sendiri. Ya, kita keluar bersama-sama atas nama paroki gitu. Ya, kita gabung jadi satu. Karena tadinya PSE itu punya program basar. Nah itu nggak mungkin dilakukan. Jadi kita joinan dalam satu program yang namanya program pembagian sembako untuk 11 RW di kelurahan kita. Bersama PPTKS dan HAK. Pak Boni, dalam keadaan sekarang yang social distancing, lalu ada banyak hal-hal lain, kira-kira tantangan terbesar atau tantangan apa saja yang ada yang harus dihadapi pribadi Pak Boni maupun PSE dalam melaksanakan aktivitas sosial ini? Ya, dan saya kira dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari ya, terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang mungkin nantinya ke depan itu akan merubah daripada kehidupan sosial kita secara keseluruhan, baik sebagai keluarga hidup bermasyarakat, kerja di perkantoran, maupun kerja misalnya buka toko. Jadi mungkin kantoran kita juga sistem akan berubah secara jangka panjang ya, setelah merasakan perubahan ada pandemi yang berjangka panjang, dan ini akan mengubah dari struktur daripada organisasi ya maupun struktur daripada perusahaan secara keseluruhan. Dan saya kira dalam pelayanan di gereja juga kita sudah merasakan ya, hampir 1 bulan lebih kita tidak ke gereja, kita melakukan misa online ya, yang dulunya tidak terpikirkan. Nah ini merupakan satu perkembangan yang saya pikir mungkin akan menjadi satu gambaran ke depan yang akan terjadi perubahan. Dan manajemen paroki juga, saya kira ke depannya juga harus kita pikirkan. Ya. Kalau ada pandemi seperti begini, apa yang harus kita lakukan? Jadi hal-hal ini adalah menjadi hal yang harus menjadi pemikiran kita ke depan. Saya kira gitu Pak. Ya Pak Boni, terima kasih. Iya, mungkin ada tantangan tertentu atau ada pengalaman pribadi
selama pandemi ini dalam melaksanakan sebuah mukbang? Tantangan sih sudah pasti ada kok Petro. Salah satu tantangannya adalah karena kami nggak bisa ketemuan muka, sehingga komunikasi itu kan semua via chat, via WhatsApp group. Jadi terkadang ada pesan-pesan penting yang mau disampaikan berhubungan dengan nilai-nilai yang mau disasar, itu nggak nyampe kadang-kadang gitu kan. Jadi komunikasi kita sedikit terhambat, tetapi kita ya udah hajar bleh aja gitu kan. Jadi kita tetap jalanin itu semua. Lalu salah satu kendala kami juga adalah petugas di lapangan. Lagi-lagi karena kami kan nggak bisa keluar. Petugas di lapangan, orang yang ngebelanjain dan seterusnya. Ini kami coba siasati dengan begini. Kebetulan ketika kami memiliki tantangan tersebut, kami kan memiliki tantangan siapa nih yang bisa kita pakai kalau seandainya kita mau tetap mengadakan nasi bungkus, kan harus ada yang masak, ya kan? Nah, yang masak itu biasanya kan ibu-ibu ini mereka jalan sendiri ke pasar. Sekarang kan mereka pada nggak bisa ke pasar, dan kami juga bilang mereka jangan ke pasar dulu. Biarkan kami yang pikirkan, kalau kami minta bantuan untuk memasak, biarkan kami yang pikirkan bagaimana supaya bahan belanjaan itu bisa tiba di rumah, dan nanti tim dapur itu siap hanya tenaga untuk tinggal siap masak gitu kan. Dan untuk ngambil antar itu juga semua biarkan kami yang pikirkan. Nah, ketika kami mengalami kendala seperti itu, ketibaan aja ada kawan juga yang datang hanya sekedar say hi, chit-chat, bangun relasi, tanya, lu apa kabar gitu kan, gimana, kerjaan masih enggak, apa segala macam. Ada berita bahwa kesian nih yang si ini dia belum, dia pekerjaannya dirumahkan, karena kan tugasnya di industri yang saat ini lagi di shutdown gitu kan, nggak bisa bekerja, jadi dia otomatis, dia juga perantauan gitu kan, tidak cukup punya dana untuk bayar kos-kosannya, misalkan seperti itu kan. Terus seperti ada dorongan, pikir, oke, kenapa nggak kita saling kerjasama? Kami perlu tenaga, kamu punya tenaga, kami perlu kendaraan, kamu punya kendaraan. Ya udah, jadi akhirnya kita barter, saya bagikan, saya bilang ini bukan bayaran ya, tetapi hanya sebagai persembahan kasih kami, karena kami memerlukan jasa, jadi ibaratnya, dan kami bisa, kami senang bisa bantu kamu, kamu juga senang melakukan hal ini, yuk kita barteran gitu. Nah, jadi dari situ sudah ada 3 orang yang akhirnya kami pakai untuk transportasi yang tadinya kendala, sekarang menjadi sebuah, puji Tuhan ini sebuah berkat buat kita, buat dia juga gitu ya, dengan memberikan satu income tambahan. Walaupun income ini bukan sesuatu yang besar banget, tetapi saya yakin ini bisa membantu walaupun sedikit. Jadi kalau mau di sum up, kendala saya selama ini menjalani sebuah mukbang, satu, koordinasi via chat, dan yang kedua petugas lapangan, tapi itu semua kita terima, kita jalanin prosesnya, dan ya puji Tuhan sampai sekarang masih jalan sih. Oke, Tia. Pertanyaan terakhir untuk Pak Boni maupun Tia, apa harapan ke depannya, baik secara umum untuk kehidupan, kerjaan segala macam, dan hidup menggerejanya? Mungkin Pak Boni dulu. Saya kira semua kita mengharapkan bahwa COVID-19 ini cepat berakhir ya, supaya kehidupan kita bisa normal kembali ya, Tapi saya kira ini adalah satu proses kehidupan yang telah kita lewati ya. Semua bisa kita petik hikmahnya. Ternyata dengan kendala yang begitu besar ya, kita nggak bisa bertemu muka satu sama lain, kita dari Zoom atau chatting, kita tetap bisa melakukan pekerjaan kita, melanjutkan kehidupan kita. Kita tetap bisa melakukan pelayanan. Apalagi dalam kehidupan normal, mestinya harusnya lebih baik. Dan saya kira mari kita tetap punya semangat ya, berjuang ya. Dan Tuhan bukan hanya ada di gedung gereja, tapi Tuhan, kerajaan Allah ada dalam diri kita masing-masing, dan kita saling melayani.
Terima kasih Pak. Oke, Pak Boni. Iya, bagaimana harapannya? Eh, setuju 100% dengan apa yang Pak Boni katakan barusan. Nah, bagi saya sendiri, ketika ditanya harapan, saya jawabnya sesuai lagu Mazmur. Lagu Mazmur dari Puji Syukur 840. Bahagiaku terikat pada Yahweh dan harapanku pada Allah Tuhan, pada Allah Tuhanku. Refleksinya seperti ini, Kak Petrus. Saya berharap kita semua sebagai orang yang mempunyai Tuhan, terlebih lagi sebagai pengikut Kristus, untuk tetap setia dan taat pada perintah yang hadir melalui pemimpin kita di dunia ini, dari Bapak Presiden, Bapak Uskup, ya kan. Perintah seperti kayak stay at home, pakai masker, jaga higienitas diri dan keluarga, dan seterusnya. Kita semua itu udah pada tahu. Jadi, itu hal-hal praktis yang kita harus lakukan sebagai orang beriman. Lalu yang kedua, selain itu juga, jalanin hidup ini dengan penuh kesadaran dan roh. Rohnya roh yang mana? Otomatis roh yang penuh kasih, gitu kan, peduli terhadap sesama. Dengarkan kesulitan yang hadir di sekitar kita. Dan tanyakan sama diri sendiri, apa sih yang kita punya dan bisa kita kerjakan untuk bantu. Semangat ini yang selalu saya terapkan dan ingatkan pada diri sendiri ketika mau melakukan sebuah gerakan baru, terutama apalagi yang ada di dalam gerakan Sego Mubeng itu sendiri. Harus diingatkan terus-menerus, untuk apa sih saya buat ini? Awal mulanya apa sih? Dan bahwa tiap kita ini punya peranan tersendiri dan potensi masing-masing yang bisa diberikan, hanya aja jika kita terbuka untuk memberi. Dan satu lagi, Ko Petrus, ini juga saya share dari kawan-kawan bahwa mereka yang terlibat, walaupun kecil peranannya, mereka itu merasakan kegembiraan di hati. Walaupun terkadang nggak selalu sulit, nggak selalu mudah ya, nggak selalu mudah, dan nggak selalu berhubungan dengan yang namanya materi ataupun uang. Tapi hal-hal kecil, hanya hal kecil yang kadang suka bikin mereka happy. Kayak misalkan bisa masak, bisa ikutan keliling, gitu. Itu aja, Kak Petrus. Oke, thank you kalau gitu Pak Boni. Iya, terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin lain kali di episode yang lain kita bisa chat kembali. Oke, Pak Boni, terima kasih. Iya, bye-bye. Yo. Nah, sahabat Ruang PC, tadi adalah perbincangan kita dengan Tia maupun Pak Boni. Ya, Pak Boni sebagai Ketua PSE tetap melakukan pelayanan-pelayanan sebagaimana halnya dalam keadaan normal, walaupun dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah mereka adaptasi sesuai ketentuan PSBB maupun arahan dari Keuskupan Agung Jakarta dan pastor paroki sendiri. Begitu pula dengan aktivitas Sego Mubeng. Tia dan rekan-rekan mereka di Sego Mubeng juga terus melakukan aktivitas mereka, gerakan mereka Sego Mubeng dengan modifikasi, dengan melakukan berbagai macam cara untuk supaya mereka tetap bisa menjangkau sesama ataupun umat dalam hal pelayanan. Nah, itu beberapa hal yang tadi kita dengar. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau sambung dengan Pastor Greg. Kita akan hubungi beliau sesaat lagi. Mari kita tunggu sebentar. Ya. Pertanyaan pertamanya itu adalah sekarang yang mungkin buat orang-orang di paroki atau umat di paroki ingin tahu itu adalah bagaimana keadaan para pastor di pastoran, yang artinya mungkin Opa, Pater sendiri, lalu dengan Pastor Cahyo itu maupun Pastor Ito, itu seperti apa keseharian di pastoran dengan kondisi PSBB ini? Apakah seperti yang biasa-biasa atau ya memang agak ada sedikit perbedaan? Seperti kalau orang-orang di rumah kan perbedaannya besar, yang tadinya orang beraktivitas di luar tiba-tiba banyak di rumah, seperti itu. Bagaimana dengan di pastoran? Ya, kalau kami di pastoran Santo Alfonsus Pademangan ini kan
itu semuanya baik gitu, dan dari awal itu kita extra care, extra hati-hati gitu, terutama dengan itu bersama opah kan, orang tua yang ada bersama kita gitu. Karena itu PSBB itu sangat keras itu diterapkan di pastoran gitu, hanya batas pintu gerbang gereja gitu, nggak boleh lewat. Termasuk itu terutama untuk opah gitu. Dan semua kami sehat gitu, opah sehat, itu prima kondisi fisiknya, semuanya oke. Dan kami bertiga, Romo Cahyo, Romo Ito, dan saya juga itu sehat-sehat gitu. Lalu setiap hari rutinitasnya ya seperti biasa gitu. Kami mulai awali dengan itu ibadat pagi bersama, itu jam 6.30, sesudah itu dilanjutkan dengan misa harian, kemudian itu sarapan, lalu memulai aktivitas pribadi itu di ruang kerja masing-masing gitu kan. Opah di lantai bawah, lalu Romo Cahyo juga di lantai bawah. Kalau saya lebih sering di lantai atas selama ini gitu, karena melihat pepohonan yang sudah ditumbang itu kan terang-terang, semuanya itu sudah terang. Ada singkat kata itu juga yang teman-teman umat, kalau mereka telepon itu mereka tanyakan gimana kabar opah gitu kan, karena umat sungguh dekat, sungguh kenal dan tahu opah gitu. Jadi itu secara keseluruhan gitu sih, semua kami baik-baik, sehat-sehat dengan ini dalam situasi COVID ini. Gitu. Oke, puji Tuhan lah kalau kayak begitu. Nah, amin. Pater yang berikut, sejak awal PSBB mungkin sebagian umat juga mendapat pengarahan atau juga mendapat informasi tentang PSBB ini, bagaimana aktivitas pelayanan bagi umat. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah pelayanan. Mungkin pastoral saya sudah paham, mungkin agak sulit karena PSBB pastoral itu agak sulit, tetapi apa saja yang bisa dilakukan? Artinya mungkin selama PSBB ini pelayanan-pelayanan macam apa saja yang telah Pater lakukan ataupun Pastor Cahyo lakukan untuk umat? Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, yang selama ini kan, selama PSBB ada sejak awal gitu kan ya, semua kita tidak tahu berapa lama gitu kan, lalu kita coba itu menikmati hari dengan melakukan apa yang bisa gitu. Misalnya awal-awal itu kan kita coba merapikan itu kompleks kita, karena kebetulan ada beberapa pohon besar kan yang cukup mencemaskan karena bisa merusak pagar dan tembok kita. Lalu itu kita sudah rapikan itu 2 minggu pertama gitu. Lalu kemudian sesudah itu yang umumnya kami lakukan pelayanannya, terutama untuk orang yang sakit itu sangat kita rasakan bagaimana kerinduan mereka untuk disapa atau juga untuk hadir menguatkan mereka melalui doa bersama atau menerimakan peringatan untuk mereka gitu kan. Dan selama COVID ini berjalan 2 bulanan ini, ya ada beberapa yang memang kita masih layani itu untuk langsung tergantung kondisinya, tetapi lebih banyak kita layani itu dengan video call gitu. Artinya kita mengkondisikan keluarga berkumpul, menjanjikan jamnya, kemudian itu kita buat itu video call, mendoakan gitu, hanya bisa menumpang tangan dari jauh itu untuk umat di rumah mereka atau juga di ICU gitu. Dan itu yang dilakukan kalau untuk yang sakit gitu. Lalu yang lainnya juga ada juga kan yang dalam situasi khusus karena sakit yang cukup lama, lalu mereka dipanggil Tuhan gitu. Dan situasi-situasi yang begitu juga mereka sangat membutuhkan kehadiran kita untuk meneguhkan, menguatkan, saling menghibur dalam suasana juga. Lalu tidak seperti biasanya itu ada perayaan Ekaristi gitu. Karena panduan umum itu hanya ibadat singkat gitu untuk pemberkatan jenazah, sesudah itu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemberangkatan dan itu penguburan atau kremasi gitu, itu yang dilakukan. Lalu yang kita buat di paroki kita ada beberapa memang yang meninggal di saat ini saat situasi COVID ini, tetapi umumnya yang kita layani itu bukan yang positif COVID-19 gitu, itu yang sakit-sakit biasa gitu. Dan ada berita sana sini bahwa ada umat kita yang terpapar COVID-19, tetapi itu belum ada yang secara pasti atau secara sah diumumkan bahwa mereka adalah COVID ya. Tapi diduga iya gitu, tapi itu belum ada yang terkonfirmasi bahwa mereka itu kena COVID-19. Lalu di samping itu ada yang via telepon juga,
itu yang meminta nasihat atau men-sharingkan pengalaman kesulitan dan suka duka mereka, terutama berhubungan dengan kerja atau berhubungan dengan situasi ekonomi di saat COVID ini gitu lewat telepon gitu. Tetapi tidak banyak juga gitu. Artinya itulah yang bisa dibuat selama ini. Di samping itu kita mengerjakan file-file kita yang ada yang masih tertunggak gitu, itu yang dikerjakan selama COVID-19. Di samping itu ya Romo Cahyo itu dengan hobinya atau kegemarannya itu nyanyi, dia coba membagi talenta nyanyinya itu dengan teman-teman itu via YouTube kalau saya tidak salah gitu. Lalu saya juga iseng-iseng gitu coba untuk menyapa umat, untuk menjangkau umat, baik umat paroki kita atau sahabat umat di tempat-tempat lain yang ada di channel YouTube atau yang ada di Facebook gitu, coba disapa dengan renungan-renungan yang kadang itu mungkin rada garing atau rada gosong atau rada apa gitu, tapi lama-lama juga itu ada banyak feedbacknya dan ada juga banyak kesan yang membuat mereka itu semacam dikuatkan dengan cara yang itu. Makanya sekarang itu menjadi PR, itu harus dibuat setiap minggu. Ya, dibuat tiap minggu gitu. Untuk dikirim gitu. Kira-kira gitulah itu secara ininya, garis besarnya pelayanan selama ini. Lalu pertemuan dekanat masih berjalan, itu pertemuan lewat itu online, itu lewat Microsoft iTeams. Lalu juga untuk pertemuan ini DPH itu kita buat juga lewat Zoom, tetapi tidak terlalu sering gitu. Kadang kita hanya panggil teman-teman lain yang ada hubungan dengan kegiatan atau kerja untuk melakukan itu tidak rame-rame gitu. Kurang lebih begitu pelayanannya. Ya tadi ya memang sudah sering ada video ya yang dibuat Pater, video renungan. Ya itu yang dicoba aja. Jadi ya dari ketidaktahuan. Jadi gitu. sekarang jadi punya mainan baru ya Pater ya. Jadi berlatih membuat video. Iya, itu salah satu namanya untuk itu mengisi waktu yang panjang itu sehingga tak terasa itu waktu sudah berlalu begitu banyak. Iya, memang video itu time consumingnya tinggi. Gitu. Iya, berarti nanti lama-lama Pater bukan hanya belajar editing videonya, tapi juga memproduksi sebuah video atau katakanlah videonya hasilnya menjadi baik dari segi kontennya. Mungkin ya mudah-mudahan gitu. Pasti akan belajar juga itu dari itu Kopi C kan itu untuk melengkapi, untuk mengisi celah-celah kekurangan yang di sana sini masih banyak sekali. Baik Pater, itu bisa nanti kita bisa ini perbaiki sana sini yang sudah Pater buat. Yang paling penting itu kan saya lihat Pater sudah mulai buat dan Pater sudah mulai ada peningkatan dalam pembuatannya dan itu diteruskan nanti sampai titik tertentu saya lihat ya baru mungkin saya kasih Pater beberapa jurus nih Pater. Karena mesti hobi dulu Pater. Iya, betul. Karena mesti sudah mulai menyenangi, sudah gitu. terbiasa, itu gampang diberi petunjuknya. Betul. Ya, itu learning by doing gitu kan. Iya. Oke, Pater. Ini PSBB itu pasti menyangkut jumlah orang yang berkumpul. Tidak bisa. Ya. Nah, makanya ini yang saya lihat menjadi kendala juga di paroki itu yang punya tuntutan cukup besar itu banyak aktivitas atau kegiatan yang menuntut berkumpulnya banyak orang. Iya. Nah, mungkin beberapa yang ada hubungannya dengan kegiatan peribadatan dari kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas mungkin mereka bisa menerimanya ya. Mereka bisa mengadakannya secara pribadi di rumah atau dengan caranya mereka sendiri atau dengan teknologi apapun. Nah, yang saya juga lihat cukup agak sedikit, saya membayangkan agak sedikit pusing juga memikirkan soal ini yang mereka mau menikah. Nah, betul ya. MRT ini kan otomatis tidak dilangsungkan. Betul, Dengan tidak adanya MRT ini, jadi bagaimana
pandangan Pater untuk kalau ada umat yang mau menikah dalam kurun waktu ya beberapa bulan ke depan ini atau dalam waktu dekat ini. Jadi bagaimana pandangan Pater? Ya, yang paling pertama kan yang tentang MRT itu kan, MRT itu tidak dijalankan itu kan karena situasi khusus ini, situasi COVID kan. Dan juga andaikan sekarang itu diadakan, tetap masih dilarang itu untuk berkumpul gitu, sehingga pelayanan pemberkatan itu tetap juga tidak bisa dijalankan. Itu yang coba kita angkat bicarakan bersama dalam sidang pertemuan dekenat itu beberapa waktu yang lalu, untuk membicarakan itu juga, karena ada orang atau ada umat yang sudah merencanakan pernikahan mereka supaya berlangsung itu dalam waktu sesudah pasca ini atau di bulan Juni Juli ke depan ini. Mestinya sekarang itu pemberkasan mereka itu sudah beres gitu. Maka tips yang paling praktis untuk yang itu kan pasti kita akan menjalankan itu MRT itu pada waktunya, dan kita juga coba tanya gitu, apakah itu kita bisa gantikan dengan itu membuatnya online. Masalahnya bukan soal dibuat online atau sekedar ada sertifikatnya, bukan itu masalahnya. Masalahnya yakni itu sharing bersama secara tatap muka untuk menanyakan kira-kira apa saja hal-hal penting dalam pernikahan itu, atau sharing dari yang berpengalaman apa-apa saja yang sering terjadi sebagai kendala atau pemicu dalam kehidupan berumah tangga itu, sehingga disharmoni atau kurang akrab, kurang rukun, kurang kerjasama, atau bisa terjadi itu miskomunikasi itu karena hal-hal apa saja gitu. Karena dari segi teori itu bisa dibagi gitu, tapi dari segi praktek itu yang umumnya susah gitu. Maka di saat duduk bersama itu dengan pasangan, dengan itu mentor-mentor yang ada, materi yang ada yang umumnya berkeluarga, itu mereka sharingkan itu dari pengalaman-pengalaman konkret real yang mereka alami. Itu pertimbangannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana mereka yang mau menikah? Yang ini, maka ajakannya kan ya ini untuk reschedule kembali, itu rencana pernikahan yang dalam tanda petik tidak mendesak gitu. Itu dia, pernikahan yang tidak mendesak. Tidak mendesak artinya semuanya masih dalam kondisi normal gitu. Artinya rencananya apa segala macam. Lalu yang itu dalam situasi khusus, itu entah ada kasus atau ada situasi khusus, itu yang akan kita tangani dengan cara pendekatan pastoral tertentu juga gitu. Dan itu yang kita coba bicarakan dalam pertemuan yang terakhir gitu. Oke, situasi khusus itu ya itu nanti tinggal itu teman-teman yang mau merencanakan pernikahan itu atau dalam situasi khusus itu tinggal kontak ke sekretariat paroki. Untuk selanjutnya itu sekretariat paroki menyampaikan kepada para romo untuk membicarakan hal itu dan mengontak kembali orang yang berkebutuhan khusus itu. Kira-kira begitu dia punya penjelasannya tentang MRT dengan rencana pernikahan di bulan-bulan yang akan datang atau ada yang sudah lewat kemarin gitu. Nah, bagaimana? Maka anjurannya itu dijadwalkan kembali gitu. Dan bagusnya kalau melihat situasi ini kan belum tentu gitu. Jika bagus kalau digeser ke waktu-waktu yang agak lama ke depannya sehingga enak gitu. Nah, itu saja sih gitu. Tapi yang situasi khusus itu kita berjuang untuk membantunya sejauh itu teman-teman yang mengalami situasi khusus itu dengan keikhlasan, ketulusan mau juga berpartisipasi untuk memprosesnya gitu. Ya kira-kira gitu. Ya, memang situasinya membuat pastoral kita agak sedikit tertantang. Memang saya mendengar, saya mendengar banyak bukan keluhan kayaknya, cuman maksudnya satu kondisi di mana umat itu merasa mereka harus atau mereka mengharapkan perhatian yang lebih tinggi karena kondisi-kondisi tertentu. Memang rasanya agak sedikit aneh, misalkan kalau ada anggota keluarga yang mau menikah, yang terencana atau segala macam, mereka harus menunda karena MRT-nya tidak bisa dilangsungkan, pemberkatan juga bisa dilangsungkan, maka semua agenda penting dalam kehidupan mereka itu harus mereka tunda atau mereka mundur, reschedule ke waktu-waktu yang ya kalau kita bilang kepastian juga nggak tahu pasti kapan ini sebenarnya ya kan.
Kita mau bilang Agustus juga belum tentu Iya, Agustus. iya, betul, betul. Mau bilang September belum tentu September. Iya, Kalau memang mau aman tahun ini jangan benar merencanakan ya. nikah. Kan begitu. Nah, cuman yang Iya, jadi kurang lebih begitulah anjurannya. Hanya kita tidak berani mengatakan itu kan gitu, karena setiap orang mungkin punya perencanaannya sendiri gitu. Tapi perencanaan yang kan yang situasi-situasi khusus misalnya untuk kenaikan pangkat yang di tentara, polisi gitu kan, itu wajib hukumnya kan. Harus dijalankan kalau situasi ya model-model gitu. Atau orang yang mau berpindah domisili ke luar negeri gitu, tidak ada alasan untuk menunda atau mengurusnya kembali ya, yang model-model itu berarti dokumen harus disertakan untuk menguatkan alasan itu gitu kan. Atau ada situasi-situasi khusus lainnya terlanjur apa gitu, tetapi itu mesti ada dengan niat baik gitu. Kalau sebelumnya kan sama sekali nggak boleh gitu, lalu sekarang itu memberi perhatian khusus untuk yang situasi khusus. Nah, kira-kira begitu tambahan penjelasannya. Ya, karena buat mereka yang ini juga saya lihat juga mereka mungkin juga sulit soal gedung juga kali Pater ya. Karena Iya, untuk pesta mereka kan ya. booking tahun ini, rencana tahun ini sudah direncanakan dari tahun lalu. Jadi ya mungkin itu juga Betul. menjadi kendala. Karena kalau mereka baru berencana pada saat Februari kemarin atau Maret, saya rasa mereka urung niat untuk tahun ini. Susah, Ya, ya. pasti urung niat Betul. untuk tahun ini. Iya. Ini yang Ya. jatuh pada awal-awal tahun ini pasti yang sudah direncanakan dari tahun lalu dan semua sudah terbookingkan dan sudah sebagian mungkin sudah terbayar, maka itu yang menjadi tekanan buat mereka juga. Ya, mungkin kondisi itulah yang membuat betul. mereka menjadi agak sedikit merasa entah harus berbuat apa kayak begitu. Nah, Iya, benar ya. ya, itu soal pernikahan. Saya juga sempat mendengar juga yang kayak tadi Pater ceritakan untuk pelayanan perminyakan, ya karena melalui video call pemberkatannya atau pengurapannya jarak jauh dengan video. Nah, saya cuma itu bukan pengurapan sih, itu hanya mendoakan gitu kan. Nah, iya, mendoakan, itu bukan perminyakan, hanya mendoakan saja dan memberkati gitu. Nah, dari jauh ada semua diajak berdoa gitu kan. Itu aja. Nah, itu dia makanya. Tetapi banyak beberapa yang jalankan dengan kusuk gitu. Iya. Ya, itu makanya yang terbayangkan sama saya, tetapi ya karena kondisi ya kita tidak bisa terlalu memaksakan juga, ya harus win-win lah untuk saling menerima kondisi ini. Oke. Ya, saling pengertian lah gitu kan situasinya. Ya. Ya, Pater, selain yang sakramental tadi, lalu MRT, lalu yang Pater ketahui juga yang apa saja yang dilakukan atau ada pelayanan apa saja yang masih berlangsung di paroki kita sejak awal PSBB hingga saat ini? Iya, yang umumnya tetap berjalan kan itu di kantor pelayanan itu kepegawaian kita kan masih tetap berjalan gitu, walaupun dengan ada rescheduling, artinya mengatur kembali jadwal kerja mereka, tapi kantor kita itu tetap terbuka gitu. Sekretariat dan juga bidang keuangan itu kita tetap buka. Lalu di samping itu beberapa seksi juga itu menjalankan terus itu tugas mereka gitu. Teristimewa yang panitia tahun keadilan sosial bekerja sama dengan PSE, seksi PSE, maka menjalankan itu kunjungan dan itu pembagian sembako kepada teman-teman yang terdampak ini kasus COVID gitu atau ada berkebutuhan khusus gitu. Demikian juga teman-teman yang itu dari seksi hak juga itu kebetulan kan ada perayaan ini puasanya teman-teman kita yang Islam, Muslim, dan juga Lebaran itu ada juga pembagian semacam sembako atau buka puasa bersama mereka, bersama WKRI gitu. Nah itu dijalankan gitu. Artinya itu beberapa seksi, lalu ada seksi
seksi lain juga yang mereka terus bekerja dengan cara mereka sendiri. Gak ada yang terlapor, ada yang tidak. Misalnya OMK, mereka dengan cara mereka itu mereka membuat mendekatkan jarak dengan sesama orang muda mereka itu dengan itu ada istilah mereka apa namanya PSBB juga gitu. Lalu ada satunya itu ayo tanya gitu atau apa lupanya ambiar kapan. Ambiar. Nah, ada beberapa seksi itu yang ya ambiar ya itu modelnya gitu. Artinya mereka mencari cara yang baik untuk mendekatkan jarak supaya sama sekali teman-teman itu masih keep in touch gitu kan, selalu tetap kontak gitu. Tetapi yang lain-lainnya mungkin itu mereka wait and see atau tunggu dan lihat kira-kira apa yang bisa dibuat selanjutnya. Maka itu yang kita bisa pikirkan ke depannya. Mungkin ada banyak hal yang bisa dibuat online. Misalnya kan itu yang pengajaran katekumen misalnya karena orangnya tertentu dan terbatas bisa disepakati waktunya gitu untuk menggunakan apa gitu, misalnya Zooming atau Zoom atau IT atau apa yang lain gitu kan untuk yang gitu kan. Tapi dalam kategori kelompok yang kecil, tapi kegiatan-kegiatan yang besar tapi sama semuanya dipending, ditunda itu. Kira-kira itu gambaran globalnya tentang itu situasi kita. Tidak semua seksi berjalan, tetapi beberapa itu tetap berjalan gitu. Teristimewa itu karyawan-karyawan kita juga mereka masih tetap berjalan gitu. Oke, Pak Ter. Yang saya mau ketahui juga sekarang bagaimana respon umat atau tanggapan umat terhadap kondisi kita sekarang saat ini dengan ya yang semua serba terbatas dan nggak bisa dilaksanakan, lalu dengan beberapa pelayanan yang juga harus diatur ulang. Bagaimana tanggapan mereka? Iya, ada umat yang menyampaikan bahwa mereka sangat rindu untuk selekas mungkin atau secepatnya COVID-19 berlalu gitu, sehingga sampai ke situasi normal kembali. Lalu ada juga itu umat yang sampaikan yang apa mau dikata gitu kan, mau tak mau harus koeksis itu ada bersama dengan COVID ini. Artinya kita buat sejak tahu kita mampu sedapat mungkin untuk terus itu berjalan gitu. Lalu di samping itu ada juga yang ikut memikirkan tentang itu situasi operasional gereja gitu kan. Artinya pengeluaran gereja kan terus berjalan kan, karyawannya, operasionalnya itu tetap gitu. Paling yang tidak berjalan saja, yang pending itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan umum. Nah, itu saja gitu. Lalu ada umat yang dengan cara mereka sendiri seperti itu, mereka coba menyebarkan itu rekening bank atau bank account-nya milik itu PGDP, milik gereja untuk umat itu pure inisiatif umat gitu. Lalu ada orang bertanya bagaimana ini maksudnya, ya segala sesuatu yang niat pribadi karena memang itu tujuannya itu dengan prosedur yang benar itu saya pikir hal yang baik karena umat muncul kesadarannya sendiri untuk membantu gitu. Ada pro kontranya, ada orang yang kenapa tidak melalui paroki gitu kan. Alasannya ya karena memang paroki sudah membuat sosialisasi tentang cara-cara untuk membantu gereja atau cara-cara untuk memberikan semangat. Lalu umat yang sudah pernah mengikuti itu dan tahu itu lalu dia membagi kan. Sehingga di situ ada yang lain kan yang sangat itu apa namanya hierarki minded gitu, maunya itu dari hierarki yang lebih tinggi mengedarkan itu. Lalu ada yang melihat gereja itu keluarga sebagai gereja, lalu dari bawah munculnya untuk berpartisipasi gitu sejauh prosedurnya benar dan tepat gitu. Itu contohnya. Sehingga ada umat yang ya menerima situasi apa adanya dan itu berjuang untuk berdamailah dengan situasi itu dan berbuat sesuatu yang sanggup untuk dilakukan. Tetapi ada juga yang lain yang merasa tidak puas atau kurang puas dengan situasi yang ada gitu kan, karena banyak hal yang tidak bisa dibuat sebagaimana mestinya gitu, karena dua sisi itu senantiasa berjalan beriringan gitu. Tapi sejauh ini tidak ada yang dominan gitu, artinya komplain atau suara umat bahwa mereka diabaikan, mereka tidak diperhatikan dalam situasi konteks COVID-19 ini gitu. Karena seluruh lini itu kita gerakan, artinya kalau lingkungan dapat keluhan, tolong sampaikan ke korwilnya, atau sampaikan ke DPH, atau sampaikan langsung ke sekretariat gitu. Atau juga
Kalau itu semua tidak bisa dijangkau ya sampaikan ke romonya. Karena terus kita ini mengupayakan sistem itu supaya dari lingkungan, wilayah lalu ke korwilnya supaya semua saling tahu gitu. Kadang-kadang itu melompat di sistem itu kan yang lain itu merasa terabaikan gitu. Nah itu yang kita anjurkan. Tapi sampai sejauh ini sih nggak ada yang komplain atau berkeberatan atau merasa terabaikan dalam situasi ini gitu. Tapi itu yang kita dengar gitu, tidak tahu dari umat sendiri akan seperti apa gitu. Tapi sampai saat ini karena kita cek ke lingkungan atau ke korwilnya itulah yang disampaikan gitu. Ya, Pater, saya memang mengetahui soal beberapa aktivitas seperti kayak OMK, mereka ada ambiar, lalu ada mereka kasih PSBB juga ya kan? PSBB juga ya, Iya, persembahan suara buat Bunda. Iya, saya sudah dengar itu dan saya juga sudah dengar mungkin besok kita sudah bisa misa streaming karena sudah ada undangannya. Iya betul ya. Lalu mungkin ke depan ada yang lain dan tadi Patro sudah menceritakan PSE, HAK itu juga ada aktivitas atau ada kegiatan sosial yang telah mereka lakukan ke masyarakat maupun ke umat. Saya dengar juga dari Sego Mubeng juga mereka masih tetap jalan walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi itu masih mereka mereka masih mencoba untuk terus tetap ada walaupun dengan metode-metode ataupun cara-cara yang dimungkinkan. Nah, iya betul. Karena ada beberapa program dari itu tadi yang itu tersinkronis dengan PSA gitu, artinya bekerja sama gitu. Nah, di samping itu kelompok itu Sego Mubeng gitu. Ya itu mereka jalankan sendiri, tapi ada beberapanya atau mungkin hampir semuanya selama ini tahun ini itu jalankan bersama PSA gitu. Ya. Itu. Kira-kira apa saja Pater seperti yang kayak tadi yang tetap berjalan, lalu gerakan-gerakan baru yang dengan memanfaatkan teknologi ini, kira-kira apa saja yang bisa kita, menurut Pater ya, bisa difasilitasi oleh paroki yang saya tahu ini cuman yang sekarang mulai ada itu yang streaming ya, yang seperti betul ya. Ambiar maupun PSBB dan akhirnya besok ada misa streaming juga dari paroki sendiri. Iya. Yang dimana misalnya kan yang sangat mengharapkan itu. Nah, betul ya. Artinya itu yang kita cobakan walaupun sangat terlambat tentang hal itu, tapi mau bilang apa kan lebih baik ada terlambat daripada sama sekali tidak gitu. Artinya kita coba gitu. Lalu yang lainnya itu kan kegiatan yang seksi ada kan itu sesuai yang tadi itu iTeams gitu kan, atau kelompok baptis, kelompok prisma, kelompok komuni, karena itu terbatas dia dan rada-rada yang mungkin ada 1-2 yang orang-orang tua atau rada-rada gaptek itu mungkin yang perlu dipikirkan, karena paling kurang cucu mereka atau anak mereka itu bisa bantu untuk ada dan duduk di depan komputer mungkin kan untuk satu waktu yang disepakati bersama gitu. Nah, itu yang memungkinkan. Lalu yang seksi-seksi lain umumnya susah kayaknya, kecuali kalau orang muda sih kayaknya bisa gitu, karena mereka bisa sepakati bersama tentang kegiatan apa itu bisa gitu, karena mereka itu bisa di mana saja mereka connect kan, atau mereka tahu di mana ada hotspot gitu kan, lalu mereka akan nongol di situ sebentar gitu untuk mengikuti acara-acara gitu. Kalau seksi-seksi yang lainnya sih kalau mau sebenarnya masih bisa, misalnya kayak yang kitab suci masih bisa karena jumlah orangnya kan terbatas. Itu bisa ada pelajaran kitab suci misalnya ditentukan entah berapa menit, entah setengah jam kan misalnya, secara online itu bisa. Nah, tetapi tinggal itu tadi kemauan dari setiap orang atau setiap seksi, karena butuh perjuangan kan paling kurang saat awalnya.
untuk menyesuaikan, untuk melatih dan membiasakan diri. Karena dengan itu juga nanti kan menjadi enak, karena bisa langsung dari rumah gitu. Begitu kurang lebih, artinya beberapa seksi yang memungkinkan begitu, terutama yang melibatkan orang-orang muda dan orang-orang yang masih karir gitu kan, masih bisa gitu. Nah, tetapi yang kategorial yang usianya pada kategori tertentu lebih tua itu yang umumnya susah gitu. Tapi pasti mereka bisa juga join yang itu live streaming entah bisa entah apa gitu kan bisa. Itu yang saya pikirkan, tapi ini masih rencanakan untuk ini ada pertemuan DPH lagi sebelum nanti itu ada pertemuan itu DPI kan untuk membicarakan hal-hal ini. Karena kita sudah tidur itu paling kurang itu 2 bulan gitu kan ya, bangunlah lagi gitu kan untuk mulai pikirkan apa yang bisa dibuat gitu. Kira-kira itu gitu, tapi konkretnya seperti apa itu mesti bicara dulu dengan teman-teman yang membidangi seksi itu kan. Kira-kira gitu. Oke, Pater, kalau begitu ini yang terakhir. Pesan. Ya. Apa pesan Pater untuk umat kita di Pademangan? Iya, pesan saya itu kan umumnya kalau mereka yang sudah dengar di YouTube saya itu kan juga menyampaikan harapan itu. Yang pertama kan itu menghadapi situasi COVID ini kita tetap ikut apa yang dianjurkan oleh pemerintah, istimewa Dinas Kesehatan kan. Itu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, itu standar hand sanitizer, itu standar dasar gitu. Jadi itu jaga kesehatan yang kemudian itu supaya kita juga aman gitu, ada di mana saja gitu, aman. Lalu yang berikutnya itu hindari kecemasan yang berlebihan. Karena kecemasan yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan itu kan kita lemah, energi negatif ini menguasai. Di saat energi orang itu menguasai dia, maka segala sesuatu yang baik itu susah masuk gitu. Dan orang akan itu self defense-nya menjadi semakin lemah gitu. Maka yang paling penting di sana yakni berjuanglah untuk senantiasa mencari celah untuk bisa gembira, untuk bisa senang atau bisa melakukan sesuatu dengan senang hati. Tapi pertanyaannya bagaimana mereka yang kesulitan itu, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan atau kesulitan lainnya. Nah, itu yang mesti mereka harus bercerita dengan orang lain supaya yang lain juga mengetahui dan bisa saling membantu gitu. Karena prinsipnya kan itu kita saling membantu satu sama lain sejauh kita dapat. Oke. Pasti tidak mak. Saya pikir itu hal yang penting. Yang pertama itu jaga kesehatan. Yang kedua itu senantiasa hidup sehat dan berpikir positif gitu. Hindari hal negatif itu. Ya. Yang paling penting energi positif mendatangkan hal-hal yang positif. Begitu Pak. Iya, betul. Oke. Ya. Ya, baik Pater, kalau gitu terima kasih atas waktunya bersedia bincang dengan saya dan saya berharap semua tetap baik dan nanti ke depan mungkin Pater masih tetap bisa menjadi narasumber juga bagi saya untuk episode-episode kedepannya. Baik, ini saja. Terima kasih Pater atas waktunya. Oke, yuk. Terima kasih banyak. Yuk. Terima kasih. Oke, sukses yuk. Nah, rekan-rekan Ruang PC, itulah tadi perbincangan kita dengan Pastor Greg, dengan Tia maupun dengan Pak Boni. Dari perbincangan tadi kita bisa melihat, walaupun kita tidak mampu melakukan banyak hal, kita tidak bisa bebas melakukan pelayanannya kita karena kondisi PSBB ini, namun masih banyak hal juga yang bisa dilakukan dengan modifikasi, dengan berbagai macam pikiran, ide, riset, dan segala macam. Maka ya aktivitas sosial gereja, bantuan-bantuan secara sosial masih bisa terus dilakukan, inovasi-inovasi tetap ada melalui kaum muda. Mereka juga mulai melakukan live streaming untuk menjangkau sesama kaum muda, untuk menyapa mereka supaya mereka tetap termotivasi dan semangat. Oke, inilah perbincangan kita untuk episode pertama ini, dan kita berharap masih bisa jumpa lagi untuk episode kedua. Seperti pesan terakhir dari Romo Greg tadi, stay positif. Terima kasih semua.
Sampai jumpa lagi di episode 2. Thank you.